Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, apa kabar hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Hamdan syukronillah. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, rapikan dulu yuk mejanya. Kursinya juga jangan lupa dirapikan, kanan, kiri, depan, belakang, rapikan semuanya. Bajunya juga dirapikan dulu biar enak kelihatannya juga. Iya. Udah semuanya? Ya, baik. Kembali ke tempat duduk semula. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kakak di kesempatan kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar harapan, cita-cita Allah kabul hajat-hajatnya. Ketua kelasnya mana? Silakan pimpin dulu doanya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Tapi sebelum itu kakak mau cek absen dulu ya. Putri Anggraini ada? Oke. Septiani ada? Ahmad Fauzian ada? Sakit? Oh iya. Aldi Cahya ada? Oke. Baik, semuanya ada 25 siswa. Ya. Mari kita doakan semoga cepat disembuhkan bagi yang sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya bisa bersama-sama belajar lagi bersama kalian semua. Amin ya robbal alamin. Pada pembelajaran hari ini kakak akan membahas tentang preposisi dan partikel. Ya, preposisi. Apa itu preposisi? Ada yang tahu? Preposisi itu apa? Aldi, silakan. Iya, betul. Preposisi adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Iya. Ada yang mau menambahkan mungkin? Anggraini, silakan. Iya, betul sekali. Preposisi atau kata depan bisa diartikan sebagai sebuah kata yang penempatannya ada di depan atau sebelum kata benda, kata sifat, dan jenis kata lainnya. Iya, oke. Baik, poin pertama yang perlu kita pahami dari kata depan preposisi ini adalah kata depan sendiri merupakan jenis kata yang ditulis di depan. Iya, betul. Sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga sesuai dengan namanya, kata jenis ini posisinya selalu berada di depan. Iya, betul sekali. Kata benda dilihat dari asal katanya, berasal dari bahasa Latin, yaitu prae. Yang memiliki arti sebelum. Selain itu juga diambil dari kata ponere. Yang memiliki arti menempatkan. Jadi, hal ini kemudian membuat preposisi atau kata depan bisa diartikan sebagai sebuah kata yang penempatannya ada di depan, betul. Atau sebelum kata benda, kata sifat,
dan jenis kata lainnya. Adapun untuk aturan penulisan preposisi, penulisan kata depan preposisi kemudian tidak bisa asal-asalan. Adapun untuk aturan yang menyertainya, nah, jadi kata depan ini penulisannya tidak boleh semena-mena. Jadi harus teratur dengan sesuai. Kemudian perlu dipahami dengan baik untuk menghindari kesalahan, apalagi jenis dari kata depan yang sangat banyak sekali. Nah, adapun aturan ini menjelaskan mengenai penggunaan huruf, apakah memakai huruf kapital atau huruf kecil. Penentuannya disesuaikan dengan posisi dari kata depan tersebut. Nah, ada beberapa penempatannya yang harus kalian ketahui. Salah satunya seperti ini, akan saya jelaskan. Mohon maaf, saya hapus sebentar. Ya, jadi yang pertama ada aturan penulisan menyatakan tempat. Aturan. Ya, aturan penulisan menyatakan tempat. Beberapa jenis kata depan bisa berfungsi sebagai kata penunjuk tempat atau lokasi. Misalnya, kata di, ke, dan juga kata dari. Apabila difungsikan sebagai penunjuk tempat, maka kata depan aturan ditulis terpisah. Sehingga kata depan ditulis dulu, baru kemudian diberi spasi dan disusul kata lainnya. Contohnya, coba Aldi silakan. Iya, Ika lahir di Palembang. Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua ada aturan penulisan jika menjadi imbuhan. Ya, aturan penulisan jika menjadi imbuhan. Penulisan jika kata depan preposisi difungsikan sebagai imbuhan. Jadi, beberapa kata depan memang bisa digunakan sebagai imbuhan. Misalnya, kata di, ke, dan juga kata dari. Contohnya, Ani sudah mencoba melepas tali itu untuk kesekian kalinya, namun juga berhasil. Namun juga belum berhasil. Nah, itu yang disebut kata imbuhan. Ya, yang selanjutnya ada aturan penulisan jika berada dalam judul. Nah, aturan penulisan berada dalam judul ini, kata depan dalam beberapa kondisi juga diletakkan di dalam kalimat yang merupakan judul. Iya, merupakan judul. Khusus untuk kata depan di dalam judul, maka kata depan ditulis dengan huruf kecil, sementara kata lain pada huruf pertama selalu memakai huruf kapital. Contohnya, hujan memunculkan pelangi di Pulau Bangka. Ya, baik. Selanjutnya, untuk fungsinya, kata depan preposisi yang memiliki beberapa jenis kemudian memiliki beberapa fungsi diantaranya. Ya, sebentar, saya hapus dulu. Yang pertama ada menyatakan tempat. Iya, yang pertama menyatakan tempat. Menyatakan tempat, fungsi yang pertama dari kata depan atau preposisi untuk menyatakan atau menunjukkan tempat. Sehingga
Tata depan dengan fungsi ini bisa membantu menyusun kalimat yang menunjukkan suatu tempat atau lokasi, sehingga maksud dari kalimat tersebut bisa tersampaikan dengan jelas. Jenis kata depan yang bisa difungsikan sebagai penunjuk tempat adalah di, pada, dalam, atas, juga antara. Ya, selanjutnya menyatakan arah asal. Menyatakan arah asal. Kata depan tertentu juga bisa berfungsi sebagai media untuk menyatakan arah asal, sehingga berhubungan dengan pergerakan yang kemudian kata depan membantu menjelaskan asal pergerakan tersebut. Ya, selanjutnya ada menyatakan arah tujuan. Ya, menyatakan arah tujuan ini, kata depan dengan bentuk tertentu kemudian juga berfungsi sebagai sarana untuk menyatakan arah dan tujuan. Adapun untuk contoh-contoh preposisi, supaya lebih memahami penjelasan mengenai kata depan ini yang sudah dipaparkan, yang kakak jelaskan tadi, maka banyak contoh pula dari penggunaan kata depan kalimat tersebut. Ya, salah satunya yang pertama, mohon maaf, saya hapus dulu. Yang pertama, ada kata depan dalam. Depan dalam. Ya, kata depan dalam, contohnya ada yang tahu mungkin? Silakan. Ya, Anggra ini contohnya seperti apa? Iya, betul. Baju olahraga adik disimpan ibu dalam lemari kecil itu. Iya, betul sekali. Menyatakan tempat benda berada. Jadi menyatakan suatu tempat ya, sesuatu tempat, suatu benda berada. Ya, betul sekali. Selanjutnya ada kata depan atas. Kata depan atas, ada yang tahu contohnya? Iya, betul sekali. Atas izin yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Ya, ini menyatakan ungkapan atau perasaan. Iya, betul sekali. Kemudian selanjutnya ada kata depan akan. Kata depan akan. Contohnya, dia selalu teringat akan peristiwa naas itu. Nah, ini menyatakan suatu objek. Ya, kemudian selanjutnya ada kata depan terhadap. Kata depan terhadap. Terhadap niat baik saudara, kami sampaikan terima kasih. Nih contohnya, menyatakan suatu perihal atau hal. Terhadap menyatakan suatu perihal atau hal. Nah, bisa dipahami semua? Insya Allah semua paham ya? Iya, bagus. Baik, selanjutnya kakak akan membahas tentang partikel atau kata tugas. Partikel.
sebelum membahas tentang partikel, dengan perlu kita ketahui, coba kakak mau tanya nih, partikel itu apa sih? Ya, silakan, Anggra ini. Apa itu partikel? Iya, betul. Partikel adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai arti leksikal. Iya, betul. Nah, dalam bahasa Indonesia, partikel adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai arti leksikal. Arti suatu partikel ditentukan oleh kaitannya dengan kata lain dalam suatu frasa atau kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Nah, kakak mau tanya lagi nih. Partikel dikelompokkan menjadi berapa bagian? Siapa yang tahu? Aulia, silakan. Iya, ada 5, betul sekali. Ya, yang pertama ada partikel preposisi. Preposisi atau kata depan. Kata yang bisa terdapat di depan nomina, misalnya dengan di, ke. Nah, selanjutnya ada konjungsi atau kata sambung. Konjungsi atau kata sambung, iya, atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat antar kata, antar frasa, antar klause, antar kalimat, misalnya dan atau serta, iya. Selanjutnya ada interjeksi atau kata seru. Seru. Interjeksi atau kata seru, kata yang mengungkapkan seruan atau perasaan, misalnya aduh, ah, wah. Ini merupakan kata seru atau interjeksi. Nah, kemudian ada artikel. Kemudian ada artikel atau kata sandang. Iya. Sandang. Kata yang tidak memiliki arti tetapi menjelaskan nomina, misalnya si, sang, kaum. Nah, yang terakhir ada kata penegas. Penegas yaitu ka, la, ta, pun. Ya, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Kakak mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.